Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program paling fenomenal di Indonesia, Viral Tapi Hoax. Seperti tadi satu lagu, saya lupa siapa yang nyanyi ya tadi ya. Lagu soundtrack kita, cerdas memilah-milih berita atau informasi agar tidak tersesat atau salah dalam memahami sesuatu. Saya Gaib Martu Sigit bersama dengan Bung Asnil Bambani Amri. Halo Bang. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Siap. Kirain udah ada di Mekah ini. Amin. Mungkin tahun depan. Amin ya. Kabarnya nggak berangkat deh, karena Furoda nggak bisa sekarang nih. Nah, itu kabar buruk ya sebenarnya. Kasihan juga ada jemaah yang sudah niat, sudah bayar mungkin gitu ya. Dan bayarnya Furoda kan nggak tanggung ya, mahal. Ada 400, 500. Ya mudah-mudahan uangnya bisa kembali ya. Amin. Karena memang kita akui dan diakui oleh banyak travel ya. Ya. Aturan di Saudi ini suka berubah setiap saat dan pengumumannya bisa mendadak. Iya. Gitu. Jadi itulah ciri khas dari negeri bernama Saudi Arabia. Jadi dia bisa berubah kapan dengan aja cepat ya. Dan belum ada kabar apakah kebijakan ini akan berubah atau enggak, itu tiba-tiba batal aja. Visa tidak dikeluarkan seperti yang terjadi sekarang. Iya. Begitu, termasuk yang berarti teman-teman yang nggak jadi ini mungkin belum panggilan ya. Ya. Karena kata haji kadang kan panggilan ya. Jadi bener. kalau memang Allah belum manggil, apapun yang kita rencanakan, kita usahakan, kalau nggak bisa berangkat ya nggak bisa berangkat. Bener. Tapi ada satu jamaah asal Libya yang ramai di media maupun di media sosial, namanya Amer Al-Qaddafi. Bukan anggur merah ini, Amer aja. Beliau itu tidak bisa berangkat di bandara karena visanya ada problem ya kalau nggak salah ya. Karena ada nama Qaddafi-nya. Ada Qaddafi-nya. Ternyata pesawatnya ketinggalan dan dia berangkat pesawatnya. Oke. Di tengah perjalanan dia ada kerusakan. Pilotnya balik. Oke. Balik home base. Ketemu lagi sama dia. Ketemu lagi sama Amer. Mau masuk tetap nggak boleh. Amer nggak boleh. Udah diperbaiki, terbang lagi yang kedua. Oke. Di tengah jalan rusak lagi. Balik lagi. Akhirnya si Amer itu belum 2 kali kalau nggak salah ya. 2 kali nggak bisa, yang ketiga kalinya rusak lagi, suruh yaudah naik dah. Begitu Amer naik, sampai di Mekah nggak ada kerusakan. Itu namanya panggilan. Sampai pilotnya bilang, saya nggak akan menerbangkan pesawat ini kalau si Amer nggak ikut. Harus bawa dia. Jadi itulah salah satu keajaiban dari ibadah haji ya gitu. Kalau memang udah panggilan, jadi buat teman-teman, bapak ibu yang sudah terdaftar tapi tiba-tiba tidak jadi, ya memang keputusan Allah kayak gitu. Jadi diikutin saja. Ada orang yang tidak berharap naik haji, tiba-tiba suruh naik haji juga gitu. Ya Bang Gaib gitu ya. Kayak saya tiba-tiba diundang kerajaan suruh pergi haji gitu, akhirnya bikin paspor udah kayak apaan karena harus segera jadi. Selain itu soal haji ada yang ini Nil, yang pesawat Yaman yang katanya itu benar ditembak. Benar ditembak ketika dia ada di bandara salah satu kota di Yaman. Di sana, kota Sanaa ya. Dan ditembak, untungnya nggak ada jamaah di dalamnya. Jadi memang udah pergi, jamaahnya disuruh pergi dulu. Belum naik kalau nggak salah. Belum naik. Pesawat itu sudah ready tapi belum naik, dan itu yang ditembak. Tapi nggak ada korban ya? Korban mungkin korban ada. Jiwa nggak ada ya? Laporan korban jiwa belum kita cek. Berarti bener ya, memang ada tembakan dari Israel di situ, aksi balasan dari Israel. Luar biasa ya, nembak pesawat yang mau jamaah haji ya. Bener. Mau berhaji, luar biasa. Emang udah nggak ada nuraninya nih Israel. Oke. Ada beberapa isu yang akan kita bahas kali ini. Isu yang pertama, teman-teman, Anda jangan kemana-mana. Anda bisa menyaksikan kami di Trijaya Network. Kemudian Anda bisa melihat kami langsung di YouTube @official_inews. Yang pertama adalah terkait dengan informasi politisi Demokrat minta Kapolri dinonaktifkan imbas kasus ijazah Jokowi. Ya. Ini tiba-tiba kenapa jadi politisi Demokrat? Walaupun memang Demokrat akhir-akhir ini lagi naik daun nih. Benar. Karena banyak politisinya yang jadi komisaris.
Dapat jabatan empuk. Iya, paling enak kalau ngerapat pemerintah tuh asik ya. Jabatan tuh kayak tinggal klik. Emang nggak dapat nih? Belum ini. Oh, belum ada panggilan ini. Telepon nggak di kontak nih sama Bang Erik nih sama Pak Rosan. Bener. Ini informasi yang beredar di Facebook, Bang. Jadi ada sebuah video itu memperlihatkan Benny Kaharman. Benny Kaharman sekarang kan wakil ketua umum ya di Partai Demokrat, posisi yang cukup strategis gitu ya, dan punya power lah kalau wakil ketua umum itu kan. Nah, Benny kita tahu itu dulunya dia menteri hukum juga kan, kemudian juga banyak di legislatif itu di badan yang mengurus legislasi ya waktu itu. Nah, ini video ini menceritakan tentang dia meminta Kapolri dinonaktifkan. Nah, terkait di sini di video ini adalah ada foto ijazah Jokowi, mirip ijazah Jokowi yang kemudian disematkan di situ. Ya. Nah, narasinya adalah Benny ngomong bahwasannya Kapolri dinonaktifkan dengan framing terkait dengan ijazah. Ya. Nah, setelah kita cek, ternyata ini adalah tidak ada informasi yang menyebutkan Benny. Saya dengerin video secara detail. Benny tidak menyebutkan ijazah di situ, gitu ya. Tetapi menyebut nama Kapolri ada, tetapi bukan soal ijazah, melainkan soal ini adalah kasus Brigadir J terkait dengan Joshua ya? Ya, terkait dengan kasus Sambo menembak anggotanya. Nah, waktu itu Benny itu di rapat ini antara dia dengan Kompolnas waktu itu, ketuanya Mahfud MD. Oh, yang waktu itu pembubaran Kompolnas ada Mahfud atau tidak. Jadi waktu ribut lah tuh di antara mereka. Benar. Nah, di situ Benny di depan Mahfud MD waktu itu yang dia sebagai ketua Kompolnas karena ex officio Menko Polhukam waktu itu ya. Nah, dia minta segera aktifkan Kapolri dengan kasus Sambo dinonaktifkan. Ini rapat itu adalah rapat itu. Tapi terkait peristiwa ini ada. Peristiwanya tapi ada. waktu itu tahun lalu ya, di 2022, era Jokowi nih ya. 2022 ya, di era Jokowi. 2022 dan bukan 2025 dan bukan terkait dengan ijazah Jokowi. Walaupun memang konteks sekarang beberapa hari lalu Barreskrim menetapkan tidak melanjutkan kasus ijazah palsu ini. Ya, karena ijazahnya dianggap asli ya. Dianggap asli karena sesuai prediksi kita kan waktu itu, bahwasannya kalau secara temuan data ini ijazah ini kuat dari sisi dari sisi yang mengeluarkan ada, yang membuktikan itu dikeluarkan oleh lembaganya secara jurnalistik ada. Ada lembaga yang mengeluarkan bilang bahwa ini asli. Dan itu diungkapkan oleh rektornya langsung gitu. Benar. Sebagai penanggung jawab. Nah, itu fakta jurnalistik. Nah, kemudian fakta sebagian orang menyayangkan kenapa kemudian Barreskrim memutuskan langsung tidak diuji di pengadilan aja. Di pengadilan dulu biar dibuktikan secara forensik, katanya tintanya, kertasnya, segala macamnya ya. Iya, bukan penyidikan, lanjut aja kenapa sih gitu. Nah, ya sebenarnya kalau mau bijak ya bawa aja langsung ke pengadilan, dibuktikan aja di pengadilan gitu. Iya. Nah, meskipun di gambar itu memang banyak misleadingnya. Selain Benny Kaharman waktu itu ngomongnya tahun 2022 dan terkait dengan Sambo, tapi gambar yang di situ, gambar polisinya itu bukan Sambo, tapi kasusnya Vina. Cirebon, bapaknya si yang meninggal itu. Bapaknya pelaku kalau nggak salah ya, kalau saya lupa deh. Pokoknya itulah ya. Yang terkait kasus Vina ya. Kasus Vina gitu di Cirebon. Jadi kalau nggak salah ya wajahnya bukan Sambo. Jadi udah nampilin ijazah, gambar foto polisinya Kapolri sama satu lagi bukan Sambo juga. Konteksnya beda-beda semua ya. Ngomongnya Sambo, gambarnya ijazah. Benar. Wajah yang ditampilin bukannya Sambo, tapi wajah kasus polisi yang berbeda, yang kasus Vina Cirebon gitu. Jadi
bukan Sambo. Kalau Sambo kita udah hafal ya, Ya. wajahnya. Udah berulang kali, hampir tiap hari, setahun lamanya itu wajah dia menghiasi media kaca Ya, kita. seperti kita pernah sampaikan bahwa yang namanya informasi liar itu pasti menyesuaikan dengan trending pada saat itu. Ya, mereka riding the wave. Riding the wave. Jadi benar-benar mereka menyesuaikan ya dengan trendingnya. Benar. Dan berarti dia niat mencari ya. Ya, kalau saya lihat ini tujuannya benar-benar apa ya, mencari ya membuat makin kisruh. Kedua itu ya dia memang memproduksi konten-konten seperti ini. Oh, iya, iya. Akunnya apa namanya di Facebook tuh? Ini Abba Parikesit. Abba Parikesit. Iya. Ya, jadi buat teman-teman yang punya Facebook, kalau ada info yang disampaikan oleh Abah Parikesit ini nggak usah di follow, ya. Dilaporkan aja, tapi nggak usah juga dilihat. Makin dilihat, apalagi Anda forward, itu makin seneng karena informasi yang dia sampaikan rata-rata begitu semua ya. Ada beberapa yang itu memojokkan tanpa basis sahih informasinya iya. gitu ya. Tapi ini yang agak fatal sih ya, karena orang menyampaikan apa tapi dikonotasikan menyampaikan sesuatu yang di luar dari konteksnya. Banyak Jadi, misleading yang informasi yang banyak misleading. diproduksi Jadi sama asal dia. comot, taro, kasih narasi, selesai. Oke. Jadi bisa kita sampaikan bahwa informasi yang beredar di Facebook, politisi Demokrat Benny Kaharman meminta Kapolri dinonaktifkan imbas kasus ijazah Jokowi, kita katakan hoax ya. Hoax. Makin dikit aja ini orangnya. Biasanya ribuan. Oh iya. Yang dikit ya. iya, aduh. Wah, kena Lagi libur soalnya. Enggak kena efisiensi kan? Enggak, lagi libur. Jadi ini Libur ya. yang tugas aja, yang lainnya disuruh libur ke Bali. Wis, ngeri. Ya, ada apa? Gathering. Perlu kan hotel kan perlu okupansi. Oh, benar. Makanya kita coba Iya, kasihan kemarin katanya banyak 70%. 70% mau di PHK ya. Semoga ya pemerintah ngelihatlah situasi ini, karena jasa perhotelan ini bukan jasa yang jumlahnya sedikit. Tidak berdiri sendiri. Tidak mereka. berdiri sendiri. Dia tuh ribuan, ratusan bahkan ribuan. Dan menopang sektor usaha lain kan? Wah, persis. Jadi tolonglah kerannya dibuka supaya ada stimulus lah. Ada yang bilang itu wajar lah. Itu tukang cilok aja tidak disubsidi sama APBN. Ya bedanya tukang cilok tuh hanya mewakili dirinya sendiri soalnya. Iya. Kalau hotel itu ada ribuan pekerja dan pemasok, catering, belum driver, jasa laundry, terus warung-warung sekitar. Bener. Wah, banyak banget dah. Banyak ya. Tukang parkir, satpam. Luar biasa. Mudah-mudahan ya di bulan Juni ini ada relaksasi keuangan negara biar kucurannya lebih banyak, supaya sektor real bisa tumbuh. Bener. Termasuk ke media juga. Oke.